Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pengamatan pencemaran udara akibat penyemprotan berulang kali. Nah, tujuan kami melakukan pengamatan pencemaran udara akibat penyemprotan yaitu untuk memantau dan memahami dampak di lingkungan sekitar dengan penggunaan obat pestisida dan mengandung bahan kimia lainnya yang disemprotkan ke udara serta melindungi kesehatan manusia di lingkungan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran udara. Jadi, pencemaran udara adalah kondisi ketika udara mengandung zat, energi atau komponen lain dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan, kehidupan makhluk hidup, serta mengganggu kenyamanan dan keseimbangan lingkungan. Jadi yang berikut kegiatan yang diamati. Yang pertama itu ada penyemprotan pestisida di kebun. Dilakukan untuk membasmi hama pada tanaman. Pada saat pestisida disemprotkan, zat kimia berubah menjadi butiran-butiran halus yang melayang di udara, dan butiran-butiran tersebut dapat berbau angin dan dapat mencemari udara di sekitar kebun. Bau pestisida yang menyengat menandakan bahwa adanya pencemaran udara, jadi terhirup oleh manusia. Pestisida dapat menyebabkan pusing, batuk, iritasi mata, atau gangguan pernapasan. Yang berikut ada alat semprot yang digunakan. Alat semprot yang digunakan masih berupa tangki alami. Yang berikut cuaca penyemprotan. Pada saat berangin dapat lebih cepat membawa bau menyengat yang menyebabkan pencemaran pada udara. Kita lanjut pada dampak pada manusia akibat penyemprotan berulang kali yang terjadi pada manusia. Yang pertama itu gangguan kesehatan pernapasan seperti iritasi tenggorokan, batuk, dan kesulitan bernapas. Seringkali terjadi kepada manusia ketika melakukan penyemprotan menggunakan obat pestisida yang mengandung bahan kimia, yaitu akibat bau obat yang tersengat, yaitu seperti obat Supremo, Gramoson, yaitu obat-obat tersebut mengandung banyak kimia, yaitu bau obat tersebut sangat tersengat dan mengganggu kesehatan manusia. Penyemprotan berulang kali dapat meningkatkan risiko paparan jangka panjang dan akumulasi bahan kimia berbahaya dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko kesehatan lebih serius kepada manusia. Oke, jadi baik, yang berikut ada beberapa dampak pada tanaman ketika melakukan penyemprotan menggunakan obat pestisida. Yang pertama itu dampak pada tanaman itu, tanaman yang tidak seharusnya terkena bahan kimia itu menunjukkan gejala daun menguning, layu, pertumbuhan terganggu, bahkan itu tanaman itu bisa gugur dan mati. Jadi ketika pestisida itu terkena tanaman, maka tanaman tersebut itu mengalami gangguan atau daunnya menguning, layu, dan pertumbuhannya terganggu. Yang berikut itu ada penurunan keanekaragaman serangga. Jadi serangga itu bermanfaat juga bagi tanaman, sehingga seperti kupu-kupu, lebah, dan capung itu terlihat berkurang atau mati karena ikut terpapar pestisida lewat udara. Jadi pestisida yang terkontaminasi lewat udara dengan tanaman itu membuat serangga juga mati atau berkurang. Jadi yang berikut juga ada penggunaan alat semprot yang tidak tepat. Jadi penggunaan alat semprot yang tidak tepat itu seperti tekanan sprayer terlalu tinggi dan kabut makin halus dan mudah terbawa angin penyemprotan. Jadi ketika melakukan penyemprotan itu tidak memperhatikan arah angin. Yang berikut itu
jarak semprot terlalu tinggi sehingga banyak gas melayang ke udara. Jadi ketika seseorang melakukan penyemprotan itu bisa saja jarak ini semprot terlalu tinggi sehingga obat itu gas itu melayang ke udara atau lewat udara. Yang berikut itu penyemprotan dilakukan terlalu sering. Karena frekuensi tinggi atau terlalu sering melakukan penyemprotan sehingga residu kimia di udara dan belum sempat menghilang saat penyemprotan berikutnya dilakukan. Jadi itu adalah dampak pada tanaman, beberapa dampak pada tanaman yang terjadi pada saat melakukan penyemprotan. Kita lanjut pada masalah yang ditemukan dalam penyemprotan. Ada 3 masalah yang ditemukan. Yang pertama itu bau bahan kimia yang menyengat. Nah, di sini penyemprotan berulang kali menyebabkan udara di sekitar kebun terisi aroma pestisida yang kuat sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua itu penyebaran kabut semprot keluar area kebun. Nah, droplet halus dari alat semprot terbawa angin ke area lain sehingga mencemari udara di sekitar rumah, jalan, atau tanaman lainnya. Dan yang ketiga di sini ada gangguan kesehatan bagi pekerja dan warga sekitar. Nah, ada beberapa gangguan yang dialami, yaitu iritasi hidung, iritasi mata, batuk, sesak nafas, pusing atau mual jika berpaparan berulang kali. Nah, inilah beberapa masalah yang ditemukan dalam penyemprotan. Cara mengatasi pencemaran udara akibat penyemprotan berulang kali. Yang pertama, kurangi frekuensi penyemprotan, yang artinya tidak menyemprot terlalu sering, misalnya tidak setiap hari. Tetapi pada saat kita benar-benar diperlukan agar udara tidak tercemar. Yang kedua, kita menggunakan alat pengaman seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan baju lengan panjang. Dengan adanya alat pengaman yang kita pakai, itu dapat membantu melindungi tubuh kita dari bahan kimia berbahaya pada saat melakukan penyemprotan. Jadi hasil pengamatan kami menyimpulkan berdasarkan pengamatan kegiatan penyemprotan berulang kali di kebun menyebabkan pencemaran udara lokal, ditandai dengan bau kimia yang menyengat, kabut pestisida yang menyebar ke arah sekitar, yang menyebabkan pencemaran udara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa praktik penyemprotan perlu dikendalikan agar tidak memperburuk kualitas udara lingkungan sekitar. Jadi di sini ada beberapa foto dan video yang kami lampir pada saat melakukan penyemprotan di kebun.